udah kembali lagi dengan acara ya dari Sabda Youth ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dari berbagai tempat di berbagai daerah ya. Setiap Selasa pukul 19 malam kembali lagi dengan aku Yola ya. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia ya hadir jadi penonton setia Sabda Youth. Nah, aku mau jelasin sedikit ya buat pertama-tama buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join Sabda Youth, aku mau jelasin terkait Sabda itu sendiri. Apa sih Sabda itu? Sabda itu sebenarnya acara ngobrol santai aja ya, kayak ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik dan tentunya relate dengan anak-anak muda. Karena ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Ya, nah, teman-teman, topik malam hari ini menarik ya. Aku yakin kita semua pasti pernah nih, ya, buat teman-teman di rumah pasti pernah share sesuatu di medsos atau update status di WA. Mungkin teman-teman ada yang share foto, video, atau bahkan cuma tulisan aja nih, ya, untuk seru-seruan, untuk ikut tren, atau cuma sekedar kayak pengen bagi cerita aja. Tapi pernah nggak sih kita itu berpikir kalau satu postingan sederhana ya, kita posting dari kamar aja itu ternyata bisa dilihat, bisa dibagikan, bahkan bisa menjadi berkat loh bagi banyak orang di luar sana, bahkan di luar kota, ya, di luar negeri, ya, di mana dia jauh berada gitu kan, keren banget ya teman-teman ya, memang teknologi sekarang itu sangat maju. Tapi sayangnya kadang itu kita itu fokusnya itu lebih ke likes-nya, ke view-nya, ke followers-nya daripada mikirin gimana nih caranya konten ini bisa dilihat, bagaimana caranya konten ini bisa dibagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau kita pada malam hari ini akan ngobrolin tentang to be a blessing globally ya. Jadi kita mau belajar sama-sama pakai alat-alat digital bukan hanya untuk hiburan atau menunjukkan diri aja ya supaya dirinya itu tampil, supaya itu enggak ya teman-teman ya. Tapi kita mau membagikan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain juga. Nah, gimana caranya? Kita akan ngobrol bareng ya teman-teman. Oke, udah hadir Wah, semua ya teman-teman ya, luar biasa, udah seger-seger banget nih kita warna-warni hari ini ya. Nah, nah teman-teman, karena udah join semua ya, walaupun aku tadi udah kenalan, sempat kenalan sebentar sama Kak Marta ya, tapi kita mau kenalan lagi ya buat Kak Stafilus, buat Bu Evi, semuanya. Kita mau perkenalan singkat aja, kayak nama, domisili, asal, pelayanannya di mana, mungkin kesibukannya apa. Silahkan nanti mulai dari Kak Stafilus, kemudian Bu Evi, Kak Marta, kemudian aku. Silahkan Kak Stafilus. baik, shalom semuanya. Beb, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Stopilus, asal dari Kalimantan Barat, cuman domisilinya di Batu Malang, Jawa Timur. Sekarang sedang pelayanan di NTT. Kebetulan lagi bergabung dengan Yayasan Transformasi Bagimu Negeri, menjadi guru TTC. Nanti kalau mau tahu guru TTC itu apa, nanti mulai cek di IG ya. Oke, itu aja. Siap-siap. Oke, salam kenal kakak. Silakan Bu Evi. Halo, selamat malam. Namaku Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Domisilinya di Solo ya. Senang kenalan dengan semuanya. Malam ini semoga kita bisa ngobrol asik ya dan menjadi berkat. Amin. Amin. Silakan Kak Marta. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan nama aku Marta Lisna Cynthia, bisa dipanggil Marta. Domisilinya di Bandung dan ya udah. Kesibukannya apa Kak? Kuliah ya, mahasiswa. Ya, oke, salam kenal Kak Marta. Ya, aku ya teman-teman, kenalin aku Yola Reva Putri, biasa dipanggil Yola. Saat ini kesibukannya pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Untuk aslinya dari Karanganyar, Jawa Tengah, namun saat ini berdomisili di Surakarta, di Sabda. Itu salam kenal semuanya, senang bisa jumpa lagi sama teman-teman semuanya ya. Nah, buat teman-teman yang join pada malam hari ini, teman-teman bisa share ya link live Sabda Resort ini ke teman, keluarga, saudara, kerabat, supaya juga banyak yang terberkati melalui acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Ya, silakan di-share linknya, di-share brosurnya ya teman-teman ya. Silakan sebelum kita mulai, mungkin kita buka dalam doa. Silakan Kakak Marta boleh buka kita dalam doa.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bertemu pada malam hari ini dalam IG Live. Biarlah Engkau yang pimpin setiap acara Sabda Youth ini, biarlah Engkau yang berkati setiap pembicara maupun pendengar Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap acaranya bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan setiap kami di sini bukan hanya sebagai penambah pengetahuan saja, tetapi semuanya bisa merubah setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Kak Marta sudah buka dalam doa. Ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan ngobrolin apa arti menjadi berkat. Pasti teman-teman nggak asing kan dengan kata-kata menjadi berkat. Nah sekarang ini aku mau ngajak teman-teman, kita akan ngobrol dasarnya dulu ya. Menurut teman-teman apa arti menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah harus berisi aksi yang besar dulu nih, baru itu menjadi berkat, atau bisa juga melalui hal-hal yang kecil dulu? Gimana kalau menurut teman-teman sendiri? Silahkan. Ya. Menurut aku sih, kalau misalkan menjadi berkat itu nggak harus kita melakukan hal-hal yang harus besar dulu, tapi kita bisa melakukannya dari hal-hal yang sederhana. Contohnya kayak kita mendengarkan teman kita yang mungkin lagi curhat, yang lagi kesulitan, kita bisa mendoakan mereka, memberikan semangat dan membantu mereka tanpa kita ingin menerima balasan. Dan itu sih menurut aku, jadi kayak berkat itu bukan soal seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa besar kasih Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain. Itu sih menurut aku. Ya, Betul. ya, silakan Kak Stopilus. Oke, baik, saya semangat ya. Baik, saya setuju juga bahwa untuk menjadi berkat itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang wow atau megah gitu ya, atau dengan materi yang sangat banyak, tetapi kita bisa menjadi berkat itu bahkan dengan perkataan-perkataan yang simpel, dengan menyapa, dengan menanya kabar ketika kita bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan teman. Menurut saya itu bisa menjadi berkat buat mereka, karena kita tidak tahu perasaan mereka saat itu sedang seperti apa. Apakah mereka sedang patah hati atau mereka sedang mau mengakhiri hidup mereka. Tetapi ketika kita memberikan perhatian, menanyakan kabar, sehingga mereka bisa merasakan ternyata masih ada orang yang peduli sama saya. Seperti itu. Ya, ya aku sih kalau apa dengan anak-anak muda tuh biasanya pernah saya ada kegiatannya. Lalu saya bertanya apa cita-citamu gitu. Lalu mereka bilang, oh cita-cita saya pokoknya bisa jadi apapun gitu ya. Yang penting nanti saya punya duit banyak kan. Soalnya kalau saya punya uang banyak, saya bisa berbagi berkat kepada lebih banyak orang ya. Saya mungkin bisa menyekolahkan orang lain. Saya mungkin kalau ada orang miskin, saya bisa selalu kasih uang dan sebagainya. Jadi cita-cita saya jadi orang kaya supaya jadi berbagi berkat. Ya, ya banyak sih ya kita juga mungkin punya kepikiran seperti itu ya. Seandainya saya punya duit nih ya, saya pasti bisa lihat ada orang kesusahan, rasanya kok pengen membantu. Padahal kan ya memang belum tentu sih ya. Jadi belum tentu harus ini kan uangnya banyak dan sebagainya. Kalau dasarnya emang mau membantu ya dari apa yang kita punya pasti kita bisa berikan lah. Itu tadi banyak hal ya, banyak macam ragam untuk kita bisa menjadi berkat gitu sih. Tapi nomor satu pasti deh, kalau mau bisa berbagi berkat harus punya materi dulu. Kenapa sih kita suka kepikiran kayak gitu? Iya ya, padahal kan nggak semuanya harus soal materi kan, beri berkat tadi. Kalau tadi Kak Sobilus ngomongin soal melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, ya kan berarti kita nggak harus nunggu kaya dulu kan, kita nggak harus nunggu sukses dulu. Betul. Cuman karena, atau mungkin kalau sekarang nanti kalau aku terkenal gitu kan nggak perlu gitu kan. Kan mulai dari sekarang juga bisa, bahkan nggak cuma dalam bentuk perkataan, bahkan kalau sekarang kan dunianya kan dunia digital, ya kan. Kita bisa menjadi berkat melalui berkat-berkat digital itu juga bisa. Kayak sekarang kan banyak-banyak konten rohani itu. Nah, kita bisa share-share itu. Nah, itu kan juga bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Jadi nggak harus susah-susah gitu ya, nggak harus nunggu kaya dulu atau sebagainya. Itu juga bisa. Silakan, mungkin ada pendapat lain. Ya, aku dari saya. Fokus aja. Pokoknya kalau ada yang angkat, saya kasih yang kesempatan. Silahkan Kak. Oke. Baik, sangat menarik ya. Topik ini sangat menarik karena saya juga sangat terlibat aktif di dalam konten-konten
yang memotivasi kayak renungan-renungan singkat gitu. Ah, Dan ketika saya memulai pelayanan itu, saya katakan pelayanan karena tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika saya mengirimkan kayak postingan, story kata-kata yang memberi motivasi, ternyata dalam waktu singkat, tidak sampai 1 menit, ada ratusan orang yang melihat dan terberkati. Akhirnya itu yang membuat saya sampai sekarang itu suka dengan konten-konten rohani, karena ada banyak orang yang bisa tertolong oleh itu. Luar hmm. biasa sih. Amin, amin, amin. Ya, tapi satu hal juga kadang dengan berbagi berkat lewat digital gitu ya, itu kadang bikin orang juga jadi punya pikiran yang salah karena ini salah satunya banyak sekarang kan banyak banget tuh ya konten-konten digital tuh yang menarik perhatian dengan cara bagi-bagi berkat kepada orang yang kesusahan di jalan gitu ya. Ada orang yang lagi lapar dikasih duit gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang yang tadi sempat refleksi ya. Apa sih yang membuat orang berpikir kalau kita bisa menolong orang kalau kita udah punya materi yang banyak. Ternyata sekarang media sosial juga semakin menggarisbawahi seperti itu. Kita hanya bisa berbagi kalau kita punya banyak materi dan sebagainya. Tapi tadi seperti yang dikatakan Kak Sofilus ya, sebenarnya lewat media sosial dengan membagikan konten-konten itu, konten-konten yang menjadi berkat ya, bagi berkat firman Tuhan itu juga sudah membagi berkat. Karena apa? Kita meluangkan waktu kita ngedit video, bikin grafis dan sebagainya, walaupun sekarang era AI itu juga takes time loh ya. Benar-benar. Harus ngetik Butuh prompt dulu pengorbanan juga ya. ya. Iya. Oke, punya talenta, ya, punya Yula, punya talenta apa? Bisa dengan itu Ya. bisa berbagi berkat. Nah, kadang itu kalau aku ya, kalau dulu tuh kadang aku kayak misal aku share konten-konten rohani. Kadang ada kayak rasa-rasa takut kayak, aduh nanti takutnya dikira kayak rohani banget gitu kan. Kayak gitu-gitu kadang ada gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman pernah nggak sih? Kalau dulu ya ini dulu. Benar, Kalau benar, benar. sekarang memang itu sudah bagian pelayananku di Sabda juga sih. Itu silakan. Kak Marta kayaknya tadi mau ini nih. Boleh, silakan Kak. Ya, benar banget tadi sama Kayola. Kadang aku juga mikir kayak gimana ya pendapat orang lain kalau aku bagiin ayat renungan di postingan story WA gitu kan. Kayak lebih mikirin pendapat orang lain. Tapi setelah aku bagiin ternyata pendapat yang aku pikirin selama ini tuh salah sebenarnya. Ya orang lain nggak mikirin itu sebenarnya. Jadi konsepnya salah gitu. Overthinking ya Kak ya? Tapi benar ya. Tapi benar juga yang dikatakan Yola. Marta. Karena pengalaman saya ketika saya akhirnya terlibat aktif di dalam kayak posting-posting video yang memotivasi ayat-ayat Alkitab, akhirnya itu ketika kita di dunia nyata itu, akhirnya kita kayak jangan sampai saya buat sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang selama ini saya buat di konten, atau ketika saya memposting di media sosial jangan sampai tidak sesuai dengan perilaku saya sehari-hari. Akhirnya kita dipagari atau kita didorong untuk selalu kayak hidup benar gitu loh. Tapi tolong juga akhirnya. Ya, penting nggak jadi batu sandungan ya Kak ya. Nanti kalau beda sama di posting sama Benar. kehidupan nyatanya, Benar. kok ini beda ya gitu. Nanti malah jadi Iya. batu sandungan. Iya, Iya, Betul. jadi itu menolong kita juga untuk ini ya, untuk mawas diri, waspada setiap hari sebelum saya posting, sebelum saya membagikan berkat, harusnya apa yang saya bagikan ini juga sudah memberkati saya terlebih dahulu. Harusnya gitu kali ya. Karena kita nggak mungkin bisa membagikan berkat kalau kita sendiri tidak terberkati gitu. Ya nggak? setuju. Kayak kalau misalnya gini kan kalian pasti senang tuh ya pergi cari tempat-tempat makan viral gitu nggak? Yola tuh yang saya tahu pasti lah. Iya lagi. Ini anak-anak muda biasa lah ya cari yang viral Iya. gitu ya. Nah tapi kalau ada satu tempat di mana tempat yang didatengin itu tempat tongkrongan yang makanannya ternyata enak, dia murah tapi nggak murahan, enak banget gitu ya. Tahan nggak kita untuk kita tidak membagikan informasi itu kepada teman-teman yang lain? Kira-kira tahan nggak? Enggak. Enggak lah, pasti langsung kan ya.
Caranya dengan saya update status. Oh, di sini baru ini nemu ini tempat hidden gems nih. Gitu ya. Ya, Iya. apa? Nah, itu kalau kita sendiri tidak pernah terberkati, kemungkinan besar kita juga tidak bisa membagikan berkat. Jadi pastikan konten-konten yang kita bagikan, apakah itu sudah memberkati saya terlebih dahulu atau enggak. Nah, itu apa originalnya atau integritas kita nanti bisa bisa ini ya. Mungkin kita belum seperti yang akan kita sharekan gitu ya. Belum apa belum sampai ke sana, tapi saya sendiri sudah terberkati dan hati saya tergugah untuk itu ya. Oke untuk di-share aja dan sharekan kenapa kita terberkati dengan itu. Begitu sih. Ya ini juga ada komentar dari Kak Anas ya. Setuju Kak, kadang mau post sekedar ayat yang jadi berkat pun takut dikira sok suci, sok rohani. Padahal itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya jangan takut ya Kak Anas ya, kalau Kak Anas terberkati melalui ayat itu ya. Jangan takut untuk membagikannya. Kayak Kak Anas ini juga sering ya, aku kenal ini Kak Anas ini ya yang berkomentar ini. Dia suka juga, di sini tuh enak loh. Nah kayak gitu-gitu juga sering ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang terberkati, jangan malu, jangan ragu untuk membagikan berkat itu. Silakan Kak Marta, angkat tangan, silakan. Seru ya pembahasan kita. Nah, setelah kita tahu nih arti dari menjadi berkat itu apa, nah sekarang kita mau ngobrolin nih, apa sih yang membuat orang Kristen itu akhirnya mampu dan siap jadi berkat bagi orang lain atau lingkungannya. Terus gimana sih cara kita mengembangkan potensi diri, baik secara non-digital maupun digital, supaya bisa dipakai Tuhan lebih maksimal. Boleh nih sharing masing-masing. Iya. Saya ya, tadi kan seperti yang udah saya sempat singgung tadi di akhir sebelum apa Kak Marta nanya hal ini ya, urutan logisnya atau urutan teologisnya seharusnya bukan dari awal bagaimana saya bisa berusaha menjadi berkat dulu, enggak kayak gitu harusnya, tapi kita sendiri harus menyadari gitu ya, menyadari bahwa hidup saya sendiri ini sudah penuh dengan berkat gitu ya, berkat dari Tuhan gitu. Jadi ya pasti kalau kita sudah selalu merasa hidup kita penuh dengan berkat dari Tuhan, apapun itu bentuknya, nggak harus dalam bentuk material ya. Setiap hari dapat senyum dari teman kita itu terberkati dengan senyumnya. Disapa hello good morning atau how are you, bagi kita kan itu sudah menjadi berkat juga biasanya ya. Karena merasa kita juga masih mendapatkan perhatian dari teman-teman kita. Nah dengan begitu ya pasti kita akan juga akan mudah membagikan berkat ya kalau misalnya kita sendiri menyadari hidup kita penuh dengan berkat. So, aku harus membagikan berkat begitu. Itu kalau dari saya. Betul ya. Saya setuju juga dengan Kak Evi ya. Saya menyadari bahwa ketika saya memulai pelayanan itu, sebelumnya itu saya pernah dipulihkan dulu. Dipulihkan dari kuasa-kuasa gelap, dipulihkan dari ikatan-ikatan dosa yang dulu sebelum bertobat itu saya lakukan. Akhirnya setelah saya bertobat, ternyata apa yang kasih Tuhan yang memulihkan saya itu harus dirasakan orang lain juga. Sehingga itu yang membuat saya itu terdorong untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi saya diberkati seharusnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu. Ya, iya teman-teman. Ya, aku menarik dengan tadi ya pertanyaan Kak Marta, gimana cara kita mengembangkan potensi. Kalau ngomongin potensi diri ya bisa kita kembangkan gitu ya, dengan cara kita terus belajar, kita terus berlatih. Ya, kalau kita mau jadi berkat ya kita harus berusaha juga menerima masukan, mungkin berani coba hal-hal baru, ya kemampuan kita. Mungkin Tuhan kasih talenta kita masing-masing ya, kayak mungkin Tuhan kasih talenta kita mungkin menulis atau membuat desain atau mungkin membuat konten-konten video digital. Nah, kita juga bisa pakai itu untuk menolong dan membangun orang lain juga. Jadi yang penting itu bukan cuma seberapa hebat kemampuan kita aja, tapi juga kesediaan kita untuk menggunakannya. Jadi kayak apapun kemampuan kita, kalau terus diasah, terus diserahkan ke Tuhan, pasti bisa dipakai untuk membawa dampak dan menjadi berkat untuk orang lain. Itu sih. Silahkan Kak. Oke, sangat menarik ya. Jadi saya kepikiran, ada satu firman Tuhan yang saya keingat. Firman Tuhan itu bilang gini, ketika kita melekat pada pokok anggur, maka ranting-ranting itu akan berbuah banyak. Artinya, ketika kita dekat sama Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, jadi keseharian kita itu akan menghasilkan buah-buah atau tindakan-tindakan yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, ketika kita benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kita akhirnya bisa terdorong lewat firman Tuhan yang kita baca,
akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, setuju ya. Saya juga mau nambahin kalau misalkan kita siap jadi berkat bagi orang lain itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak kita respon dari kasih Tuhan. Karena kan kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi itu sebagai respon kita ketika kita sudah menerima itu, kita menyalurkan juga ke orang lain juga. Dan ketika kita cara mengembangkan potensi diri kita, kita juga bisa mengembangkannya lewat misalkan kalau non digital itu kayak kita melatih kemampuan komunikasi kita atau bahkan dalam pelayanan juga. Jadi kayak kita bisa melatih potensi kemampuan kita dalam pelayanan masing-masing. Dan kalau misalkan dalam digital juga kita bisa kayak membuat konten yang membangun, kayak Kak Yola tadi juga kayak kita belajar AI dan teknologi juga untuk belajar firman Tuhan, terus membuat renungan dan ayat atau membagikan pesan yang menguatkan. Dan yang paling penting juga kita harus selalu nanyain sama Tuhan kalau talenta dan teknologi ini apakah sudah dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan apa belum. Jadi karena kan tujuan akhirnya itu bukan untuk nama kita yang dikenal, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sih. Ya, aku ya. Oke. Dari apa kalau supaya kita bisa memberi juga gitu ya. Kalau pada era digital sih sebenarnya itu tadi kan kita udah bagi-bagi apa kita sudah seperti yang disampaikan di depan tadi ya, membagikan konten-konten itu. Tetapi mengembangkan diri terus ya, hard skill-nya untuk untuk punya keahlian di bidang digital itu akan sangat menolong kita menolong kita untuk berbagi. Kita nggak mungkin bisa berbagi kalau kita nggak punya itu, bukan? Ya kan? Jadi kalau kita terberkati dengan banyak sekali konten atau cara orang membagikan berkat, cara orang sharing gitu ya, dan kita merasa kita nggak punya gitu ya, tapi kita juga ingin menjadi berkat bagi itu ya, dorong dan pacu diri kita untuk kita belajar juga hard skill-nya ya, ngedit video, belajar menulis, membuat konsep, begitu kan ya, membuat rencana, konten kalender dan sebagainya ya, itu semua itu semua suatu pengorbanan. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain ya, nggak mungkin itu tanpa pengorbanan ya. Kalau kita menyadari kita bisa terberkati, itu pasti ada pengorbanan sehingga kita bisa mendapatkan berkat ya. Itu bukan sesuatu yang so easy untuk didapatkan ya. Sama halnya ya di era digital ini, kalau kita bisa mau membagikan berkat juga secara digital ya, effort gitu ya, belajar lebih banyak skill-skill digital sehingga dalam era digital bahkan nggak harus skill editing gambar dan sebagainya ya, cara berkomunikasi ya, membalas di DM atau macam-macam lah, berkomunikasi di media sosial juga bisa menjadi sarana untuk berbagi berkat begitu. Iya benar. Saya jadi keinget hanya di dalam kita di dalam kita bermedia sosial, apalagi yang pakai EB Pro nih. Konten-konten yang pakai EB Pro, tujuan awal kita udah benar nih, iya, supaya kita menjadi berkat. Tapi akhirnya dalam berjalannya waktu, ada tawaran ini ya, dapat cuan nih. Akhirnya motivasi kita untuk yang tulus itu akhirnya bisa terdistraksi dengan tawaran-tawaran itu. Dan saya juga sempat jatuh ya. Jadi awalnya udah tulus nih. Saya mau pakai EB Pro ini untuk supaya memuliakan nama Tuhan. Akhirnya berjalannya waktu, ternyata bisa dapat cuan ya. Ternyata akhirnya pakailah kayak akun-akun promosi gitu ya, supaya dapat nih cuan. Tapi akhirnya Tuhan sadarkan tujuan awal bukan itu loh. Tapi tujuan kamu pakai ini EB Pro untuk supaya banyak orang itu mengalami kasih Tuhan. Dan hati-hati ya bagi anak-anak muda atau hamba Tuhan yang mau melayani pakai akun di manapun atau YouTube. Kalau kita mau pelayanan ya motivasinya harus benar dulu. Jangan sampai dalam berjalannya waktu akunnya sudah banyak pengikut, banyak ini akhirnya sudah salah tujuan. Yes, betul sekali. Iya, itu ya itu.
Ya, ini tadi dari apa aku ya. Dari tadi kita ngomongin gampang apa bagaimana kita bisa memberi dan sebagainya. Tapi seringkali juga sulit ya untuk bisa memberi karena ada pergumulan juga gitu ya. Kita singkirkanlah pergumulan, kita nggak bisa membagi berkat karena nggak punya duit. Udah itu singkirin ya. Jangan dibalas. Tapi seringkali ada rasa lelah gitu. Ada rasa burnout atau kadang kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik yang kita bisa tapi kok rasanya dan harapannya itu bisa memberkati orang tapi kok rasanya kayaknya orang juga nggak terberkati dengan apa yang kita lakukan. Pernah nggak juga ngerasain hal kayak gitu ya? Jadi pergumulan, jadi kadang kesulitannya tuh bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kadang merasa nggak dihargain atau kita merasa, oh aku gini juga kayaknya juga nggak bisa jadi berkat bagi orang nih. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, kayak Benar, teman-teman benar, benar. kalau kayak gitu sih aku pernah ya. Aku lebih ke ngerasa kayak belum punya cukup waktu, belum punya cukup tenaga untuk memberi gitu kan. Kalau aku ya, kadang aku kayak takut bantuan yang aku berikan kayak terlalu kecil, kayak nggak berarti buat mereka. Tapi aku kayak belajar kalau memberi itu nggak harus selalu besar kayak tadi ya sudah kita bahas ya. Kita bisa memberi lewat waktu, bahkan doa. Terus juga memberi juga nggak harus selalu terlihat kak teman-teman ya. Kita bisa Iya. nggak harus terlihat yang gimana-gimana. Kita bisa lewat doa, kita doakan dia, kita berikan waktu untuk dia, mendengarkan dia aja itu udah menjadi berkat ya menurutku. Itu sih. Ya, Iya. benar banget ya. Oh, Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana menjadi berkat di dalam penggunaan media sosial, teknologi gitu ya. Dan zaman sekarang ini teknologi atau media sosial itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Dan menariknya bahwa ketika kita benar-benar fokus untuk bisa menggunakan media sosial itu untuk bisa memberkati orang lain, akhirnya ada peluang-peluang besar bukan hanya sekadar pengikut-pengikut kita yang akhirnya diberkati, tapi ada orang-orang lain juga yang belum mengikuti, akhirnya bisa tertolong juga oleh konten-konten yang kita bagikan gitu. Dan ada istilah atau satu gerakan yang coba kita pikirkan ya. Ada satu gerakan yang begini tentang IT for God dan AI for God. Nah, menurut teman-teman ya, arti IT for God dan AI for God ini bagaimana gerakan ini bisa menolong kita untuk supaya kita bisa menggunakan media sosial dengan baik, dengan benar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga yang terpenting bisa memuliakan nama Tuhan. Begitu. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Ya, aku ya teman-teman, kalau aku menurutku gerakan AI for God, gerakan IT for God itu sebuah gerakan AI, IT, for God gitu kan, untuk Tuhan. Berarti kan gerakan ini kita lakukan untuk Tuhan, bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan gitu kan. Dan teknologi itu nggak cuma digunain kalau sekarang itu nggak cuma untuk scroll sebagai hiburan kalau lagi pusing atau apa, nggak cuma kayak gitu, nggak cuma keuntungan pribadi aja, tapi untuk mungkin keuntungan untuk kemuliaan Tuhan, kayak mungkin untuk belajar Alkitab ya kan. Kita bisa menggunakan teknologi sekarang untuk ber-PA dan lain sebagainya, buat konten-konten rohani, melayani gereja juga dan lain sebagainya. Jadi melalui gerakan ini kita itu kayak diajak menggunakan teknologi secara kreatif tentunya ya, dengan cara yang baru, dengan teknologi yang ada, dan tentunya secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan terlebih lagi dengan cara yang benar. Supaya apa? Nggak cuman ingin menolong, tapi caranya justru malah melukai, menyesatkan atau merugikan orang lain. Yang tentunya dengan cara benar dan motivasi yang benar. Itu sih kalau dari aku. Oke, saya setuju ya dengan Kayola. Berarti kan kalau IT for God dan AI for God itu tuh berarti akhirnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti kita harus pakai itu dan kita harus ingat kalau misalkan kita menggunakan AI berarti kita harus ingat bahwa AI itu hanya alat bantu saja. Ketika misalkan kita tidak mengerti dalam teks Alkitab, kita bisa tanyakan kepada AI gitu ya, kayak bahasa dalam aslinya, terus kayak buat desain ayat juga, renungan supaya lebih mudah dipahami banyak orang. Dan tapi kita juga harus ingat kalau menggunakan AI itu, kita harus kembali lagi ke dalam konteks Alkitabnya supaya kita jangan ketik ambil dari AI semua, karena kan kita harus ambil dari firman itu
supaya tetap sama gitu firmannya. Dan jadi tujuannya tuh kalau misalkan kita pakai gunain AI itu semuanya itu kembali lagi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan itu sih. Ya, aku ya. Sebenarnya kalau supaya kita bisa lebih memahami apa sih pentingnya kita bisa mengikuti gerakan AI for God atau IT for God ini ya. Itu tadi ya ke firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31 ya, bahwa apapun yang kita lakukan kita harus melakukannya semua untuk kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya kalau prinsip tentang IT atau AI for God ini kan memang dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Ketika Yayasan Lembaga Sabda 32 tahun yang lalu lahir, itu Tuhan memberikan visi IT for God. Dan sekarang teknologinya teknologi AI, tapi itu bukan sekadar slogan sih sebenarnya. Mungkin saya sekaligus kasih sedikit ini ya, informasi gitu ya. Karena teknologi itu sebenarnya bukan sesuatu yang netral gitu. Teknologi itu sendiri hadir di dunia ini itu ya. Itu tuh memang Tuhan ciptakan untuk itu, semua dari Allah, dan itu Tuhan ciptakan untuk menolong manusia, begitu ya. Di Alkitab juga banyak ya. Tetapi teknologi itu yang adalah alat itu nggak netral. Karena apa? Itu dibuat ya oleh manusia yang berdosa. Lalu juga kalau manusia yang berdosa membuat sesuatu alat, ya pasti tujuannya adalah untuk tujuan yang kecenderungannya berdosa, sehingga lahirlah namanya gerakan AI for God atau IT for God sebagai gerakan untuk menebus teknologi ya yang sudah jatuh ke dalam dosa itu di tangan orang-orang percaya, di tangan orang-orang yang sudah ditebus Allah. Kita juga menebus teknologi itu sehingga di tangan kita menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan Allah. Makanya itu lahirlah namanya IT for God atau AI for God. Itu sih, jadi itu prinsipnya supaya ini alat yang berdosa ini bisa menjadi berkat dan bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau kita bikin konten-konten atau memanfaatkan semua device yang ada di tangan kita dengan kesadaran penuh, di tanganku yang sudah ditebus Allah ini, alat ini harus menjadi ya alat bagi kemuliaan Allah ya. Nah, itu pasti akan berbeda kalau daripada kita cuma tahu ya, pokoknya dipakai untuk kemuliaan Allah, tapi why-nya itu loh. Nah, itu yang perlu mungkin kita lebih pertajam dan perdalam lagi menurut saya. Baik, ya, benar sekali ya. Ternyata dengan hadirnya IT yang semakin modern, terus ditambah lagi sekarang zamannya AI ya, zamannya AI yang semakin luar biasa kemajuannya, ternyata untuk kita bisa menjadi berkat itu sangat dipermudah sekali. Apalagi saya juga merasakan sendiri di lapangan bagaimana AI itu bisa menolong di dalam banyak tugas-tugas. Tetapi saya menyadari juga ketika menggunakan AI ini, meskipun bisa membantu kita dalam melayani, jangan sampai AI ini menggantikan Tuhan, seperti yang Kak Kak Marta bilang ya. Jangan sampai AI ini menjadi pengganti Tuhan. Karena lewat AI, contoh aja, ini bukan promosi ya, contoh aja Dola. Kita bisa ngobrol, kita bisa bercakap-cakap ya, atau yang lagi galau tuh bisa tanya-tanya gitu. Tapi dari situ saya berpikir, jangan sampai AI ini yang kita mau gunakan untuk memuliakan Tuhan malah menggantikan Tuhan itu sendiri. Akhirnya kita tidak lagi membaca Alkitab, tapi langsung tanya AI. Kita tidak lagi merenungkan firman Tuhan ayat per ayat, tapi langsung tanya di Dola, gimana nih? Gitu ya. Wow, luar biasa. Ya, itu ya memang teman-teman ya, kalau tadi Kak Stopilus, kalau AI PA baca firmannya AI, itu yang PA AI-nya ya, bukan teman-teman ya, berarti ya. Jadi itu bahaya ya. AI-nya dong yang PA. Harusnya AI itu menolong kita mungkin dalam melakukan langkah-langkah menggali gitu ya, kita menggali. Nah, di sana juga ada metodenya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar. Ya, emang bahaya ya teman-teman kalau digunakan mungkin kayak tanpa pertimbangan, tanpa kita tahu batas-batasnya gitu. Jangan sampai kita terlalu bergantung juga, sampai kita kehilangan cara kemampuan berpikir kita nggak kritis gitu ya, menganggap AI itu udah paling bener pokoknya mah. Aku udah percaya banget apa yang dikasih AI itu berarti udah bener. Jadi kita harus cross check juga, kita harus cek apakah ini benar atau enggak. Jadi jangan sampai membiarkan AI itu yang mengatur atau mengambil keputusan di hidup kita. Yang mengambil keputusannya diri kita sendiri gitu. Kita yang harus mengendalikan AI yang sebagai alat, bukan kitanya malah dikendalikan.
tetap menjadikan Tuhan sih, itu tetap jadikan Tuhan sebagai dasar utamanya. Itu sih bro, silakan lain. Oke, saya. Dan sangat luar biasanya ketika kita mau menjadi berkat itu, seringkali Tuhan itu dorong kita untuk bertemu dengan orang-orang yang apa namanya, harus kita tolong, atau lewat media sosial itu tidak disangka-sangka ternyata konten kita tuh bisa sampai di orang-orang yang sangat membutuhkan gitu. Dan saya berpikir ketika kita mulai masuk untuk pelayanan, mau menjadi berkat, itu ada satu tujuan yang betul-betul saya renungkan. Tujuannya itu semua yang kita lakukan itu harus benar-benar hanya untuk Tuhan. Gitu, seperti yang awal kita tadi diskusikan, jangan sampai ada embel-embel untuk apa namanya, kemuliaan diri sendiri atau untuk mencari keuntungan di balik pelayanan yang kita lakukan lewat media sosial gitu. Dan betul-betul seperti yang di firman Tuhan katakan di 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Iya. Ini ada komentar bagus nih dari Kak Jenny gitu ya. Sejak awal berdirinya Ilsa sudah melihat pentingnya teknologi untuk memuliakan Tuhan. Ini saya suka di kalimat terakhirnya. Bagaimana teknologi menolong banyak orang melihat Allah gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu juga bisa menjawab pertanyaannya Kak Keke Sia-sia gitu ya. Bagaimana agar penggunaan AI nggak melenceng, tetap pada tujuan awalnya untuk memuliakan Tuhan. Pastikan ya, ketika kita memanfaatkan teknologi AI, tanyakan bagaimana dengan pemanfaatan teknologi AI yang sedang saya pakai ini. Misalnya bikin apalah dengan AI gitu ya, gambar kayak animasi atau tulisan apapun, apakah melalui konten yang saya hasilkan lewat AI ini ya, orang bisa melihat Allah di dalamnya. Nah, itu yang harus terus-menerus setiap hari kita tanyakan, karena kalau enggak gitu ya gampang banget tadi diseret lagi. Akhirnya bukan AI for God, jadi AI for me gitu ya. Itu kadang beda tipis. Benar. Mau biar dikenal, biar dipuji gitu kan. Jadi malah wah mau bikin konten yang biar like-nya banyak gitu. Jadi fokusnya nanti untuk me ya, bukan untuk God ya. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya kita ngejar follower banyak, kita cek insight-nya banyak. Karena kan nggak mungkin jadi berkat ke banyak orang kalau followernya nggak banyak, insight-nya nggak banyak. Tapi itu tadi ya, kita bikin kontennya yang paling the best, kita gunakan teknologi yang the best gitu ya, supaya nanti hasilnya kualitasnya bagus. Itu beneran jadi berkat bagi mereka. Ya dimatiin aja, kan ada fitur kan, ikut Facebook ya nggak usah Facebook Pro. Kan ada fitur juga di Instagram kan juga bisa diatur kan ya. Tapi ya memang kalau nggak ikutan itu jangkauannya kayaknya lebih sedikit ya biasanya ya. Nah. Ya lebih sedikit. Iya ya. Terus aja terus murnikan aja motivasi di hadapan Tuhan itu sih. Gimana Kak Marta? Kayaknya Kak Marta juga mau ngomong. Berarti benar kayak kita kalau misalkan mau posting juga harus kayak tanyain lagi motivasi kita itu bener enggak untuk nama Tuhan atau cuman untuk diri sendiri sih, kembali ke motivasinya berarti ya. Iya, dan balik lagi ke diri sendiri ya, karena yang tahu motivasi kita kan diri kita sendiri. Jadi harus introspeksi diri ya. Iya, kadang-kadang nggak kerasa, kadang-kadang kelihatannya baik, AI for good jadinya, bukan AI for God gitu ya. AI for good aja, nggak sampai ke AI for God gitu ya. Coba Yola biasanya alat digital apa nih yang Yola pakai? Mungkin disebutin aja, Yola, Kak Marta, Kak Stopilus gitu ya. Alat digital apa yang paling mempengaruhi? Nggak usah dijelasin. Jadi penasaran. Alat digital yang paling mempengaruhi hidupku smartphone, HP. Oke. Kalau Kak Marta? Sama handphone. Handphone. Kak Stopilus sama di? Kalau alat digital yang saya gunakan setiap hari itu handphone tetap. Itu kayak kemana-mana pasti tetap bawa handphone. Saya nggak harus bawa handphone sih, yang penting ada kalau di kantor terkenal ada Chromebook-nya. Oh iya. Bukan endorse ya, enggak, tapi itu sangat menolong sekali bagi yang sudah tidak Gen Z lagi seperti saya.
Tapi dengan itu bisa bagi berkat banyak banget, puji Tuhan. Iya. Iya, jadi next ya, menariknya untuk kita dengan semua tadi peralatan digital yang teman-teman sebutin, mungkin yang di rumah punya punya peralatan digital lain ya, yang paling ini ya yang menolong juga setiap hari. Sangat sudah terbukti kan kalau mau jadi berkat secara digital kan nggak harus punya kantor yang gede gitu ya, nggak harus punya alat-alat mahal. Tadi Yola semua bilang smartphone itu harganya juga tidak terlalu mahal, mau yang murah juga ada gitu ya. Atau nggak harus kita pergi ke tongkrongan yang estetik gitu ya. Di kamar tidur pun bahkan ya, di kamar tidur pun kita bisa memulainya begitu ya. Istilahnya dari kamar tidur kita jadi berkat bagi dunia. Nah, menurut teman-teman apa aja sih langkah konkret yang bisa kita lakukan dari kamar kita atau dari tempat belajar kita sendiri untuk kita bisa memberi dampak secara global? Yuk, share yuk. Kastofilus. Oke, Ya. dari saya. Benar sekali ya. Ke zaman sekarang ini kalau orang apalagi HP yang semakin bukan lagi barang mewah, tapi betul-betul kebutuhan. Bahkan mau tidur aja itu harus pegang HP dulu, cek status hari ini sudah berapa yang like, sudah berapa yang lihat, terus postingan hari ini sudah berapa banyak yang suka. Dan bahkan kalau saya sendiri, karena saya suka merefleksi dari satu hari itu saya itu buat apa dan kesalahan apa yang saya buat. Akhirnya dari perenungan terus saya baca firman Tuhan. Akhirnya sebelum tidur itu biasanya saya buat satu quote gitu, terus ada ayat firman Tuhan untuk saya kirimkan terus setelah itu tidur. Dan betul ada banyak orang juga yang nggak bisa tidur ketika di kamar tidur, meskipun sudah baring di kamar tidur tapi belum tidur juga, dan akhirnya malah main gadget. Dan ketika saya berpikir, ngapain ya malam-malam di kamar tidur tapi nggak bisa tidur. Kalau menurut saya, daripada kita scroll gitu ya, lebih baik kita buat satu statement atau satu quote atau hasil dari renungan atau ayat firman Tuhan, kita bisa tulis dan kita sharekan ke media sosial yang kita pakai, entah itu IG atau TikTok atau FB, sehingga di dalam keresahan kita sekalipun orang lain bisa diberkati. Kira-kira begitulah. Ya. Bener banget ya, kayak kita nggak harus pergi jauh-jauh sekarang untuk menjangkau orang lain. Kita bisa pakai handphone kita dari kamar kita mungkin, dan bahkan dari meja belajar kita. Dan langkah konkretnya sih paling kalau misalkan kita lagi menggunakan handphone kita bisa bagikan ayat firman Tuhan ya, kayak buat konten. Dan benar kata Kak Stopilos tadi, kita bisa pakai kata-kata yang mungkin menarik nih bagi kaum muda untuk menarik mereka. Wah, ini seru nih kayaknya, kata-katanya menarik bagi aku dan relate banget nih kayak sama aku gitu kan. Jadi kayak mereka tuh kayak lagi apa kata-kata selanjutnya gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau dampak kita itu kecil, tapi dari dampak kecil itu Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang gitu sih. Ya sih ya teman-teman. Kalau aku biasa juga di kamar ya scroll terus kalau mungkin ada konten-konten entah itu konten reels ada kata-katanya atau konten quote, itu biasanya aku posting ulang teman-teman ya. Aku posting ulang supaya apa? Supaya nanti orang-orang biasanya followers ya yang tahu, oh di posting ulang sama aku gitu. Nanti pasti akan ada keterangannya. Nah itu siapa tahu konten itu bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Jadi memang nggak harus gimana-gimana, seperti itu juga bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Itu sih, atau mungkin aku biasanya share ke story gitu ya, aku teruskan biasanya kayak gitu. Bu Evi gimana Bu? Iya, tapi jangan akhirnya jadi alasan kenapa kamu dari tadi scrolling terus gitu ya. Terus saya mau jadi berkat, jadi saya harus banyak scroll gitu ya. Jangan jadi alasan itu, nanti jadi alasan. Kita nggak mungkin jadi berkat kalau nggak banyak scroll, ya nggak juga kali ya. Iya, pastinya harus bijaksana gitu ya. Harus bijaksana, memanfaatkan waktu juga. Kalau misalnya dengan alasan kita dari kamar kita lakukan banyak scroll atau lakukan banyak sekali pembuatan konten ya, tapi akhirnya lupa waktu, akhirnya kita tidak bisa menentukan prioritas dan sebagainya gitu ya.
Mungkin di dunia maya ada yang jadi berkat, tapi di dunia nyata mereka semua marah-marah, satu rumah marah-marah sama kita, kenapa kita nggak mau ngerjain, pekerjaan Mau apa menjadi namanya, berkat. pekerjaan rumah, kerjaan kita jadi terbengkalai gitu, dan kita jadi antisosial sama orang lain, sama aja bohong dong, iya nggak sih? Iya. Gimana Silakan Kak? Kak. Gimana Oke, Kak tadi? saya jadi keinget nih. Saya jadi keinget satu firman Tuhan. Dibilang begini, Mhm, ini berkaitan dengan kita menjadi berkat ya. Apalagi di kamar tidur tadi ya. Menarik nih, menjadi berkat dari kamar tidur. Ada mhm, satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ya tentang amanat agung untuk memberitakan Injil. Kan dia bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan dari topik yang menarik ya, karena kita pergi memberitakan Injil lewat media sosial. Jadi kita sekarang sangat-sangat dimudahkan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa hanya lewat dari tangan kita aja nih, dari HP kita. Sekarang mhm. pertanyaannya, mau tidak kita jadi berkat nih bagi banyak orang? Jadi tergantung dari kita nih, tinggal kita ngerespon tidak panggilan Tuhan itu, atau kita malah gunakan AI atau teknologi atau IT yang kita pakai itu untuk sesuatu yang menghabiskan waktu hidup kita. Iya. Gitu. Mhm. Ya harus mau ya, sebagai anak Tuhan harus mau. Masa nggak mau? Gimana Kak Marta, mau nggak Kak Marta? Mau dong. Mau Maunya ya, nggak pakai HP bukan cuma untuk hiburan ya, berarti ya. Mulai sekarang ya teman-teman ya. Jangan harus Benar, bisa benar. juga membagikan hal-hal yang benar, menguatkan orang lain, mungkin memperkenalkan kasih Tuhan juga bisa gitu ya, mulai dari satu pesan atau satu konten sederhana. Mungkin aku percaya Tuhan bisa memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu ya Iya. teman-teman. Terima kasih banyak, luar biasa untuk sharingnya teman-teman ya. Nggak kerasa waktunya kayak cepet banget gitu ya. Tiba-tiba kayak hampir 1 jam kita ngobrol. Luar biasa teman-teman. Dari semua apa yang kita diskusikan tadi, kira-kira silakan teman-teman boleh kasih satu closing statement, call to action atau kesimpulan mungkin ya dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nanti silakan mulai dari Kak Marta mungkin ya, kemudian Ibu Evi, kemudian Kak Stopilus, kemudian aku. Silakan Kak Marta. Oke, dari aku sih cuman mau nyampein satu pesan aja. Kan Tuhan udah percayakan sebuah teknologi itu kepada kita. Jadi jangan sampai kita gunain teknologi itu dengan salah, tapi harus kita gunain itu dengan bijaksana dan semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku juga nih mau ngajak generasi-generasi muda sekarang, kita jangan cuman jadi penonton aja, tapi kita juga harus aktif untuk membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sih menurut aku. Luar biasa, amin. Ya, silakan Bu Evi. Malam ini kita banyak banget ngobrol soal jadi berkat gitu ya. Semoga banyak yang mendapat berkat ya. Gitu ya. Tapi memang ada satu pertanyaan simpel yang mungkin harus selalu kita tanyakan ya. Gadget di tangan kita ini ya, atau gadget yang sedang di hadapan saya ini, sekarang lagi kerja untuk siapa sih ya? Untuk saya atau untuk Tuhan? Nah, itu yang mungkin harus selalu kita pastikan gitu ya. Kalau ingat ada satu kisah tentang Abraham di mana dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sekarang kita juga diberkati karena Abraham gitu ya. Tetapi nggak harus jadi kayak Abraham sih, harus pergi keluar dari rumahnya di tanah Ur Kasdim sampai ke tanah yang dijanjikan Allah ya. Kalau kita sekarang cukup dengan gadget dari kamar kita ya, cukup satu pesan, cukup satu ayat atau satu doa yang dikirimkan malam ini kepada satu orang yang membutuhkan, itu sudah menjadi dampak besar bagi seseorang. Jadi sebelum tidur jangan cuma tutup layar ya, kirim satu berkat dari kamar sekecil apapun, dampaknya juga bisa sampai ke ujung dunia dalam perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Baik, luar biasa ya. Akhirnya ketika kita memahami bahwa segala sesuatu untuk Tuhan, untuk bro dan sis yang di luar sana yang mungkin sedang menonton atau melihat kita malam hari ini, ada satu statement atau quotes yang saya juga mau sampaikan. Ketika kita diberkati Tuhan, maka berkat yang kita terima itu seharusnya disalurkan lagi untuk orang lain bisa rasakan. Untuk menjadi berkat, tidak, tadi kita bicara tentang penggunaan media sosial ya.
untuk menjadi berkat itu tidak harus pengikutnya banyak, terus dengan eh, hal yang mewah gitu ya. Tetapi dengan meskipun pengikut di media sosialnya itu tidak banyak, mungkin kita baru memulai, itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain jikalau kita mengisi konten-konten kita dengan sesuatu yang penuh kasih, yang memberi semangat, yang memberi dorongan, sehingga ketika orang melihat, membaca dan mendengarkan apa yang kita sharekan itu, hidup mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan lewat apa yang kita bagikan itu. Amin. Itu sih. Amin. Ya, aku ya teman-teman, ya aku sih eh ayo buat teman-teman semuanya ya yang di rumah yang lagi nonton ini, mulai dari apa yang kita punya, jangan nggak perlu menunggu kita kaya dulu dan lain sebagainya. Ya, dari tempat kita berada saat ini, teman-teman mungkin ada yang di kamar, ada yang di kasur, ada yang di main gitu ya, dimanapun teman-teman berada. Teruskan teman-teman kembangkan potensi diri yang teman-teman punya. Ya, pakai waktu, pakai kemampuan, pakai talenta yang Tuhan sudah berikan ke teman-teman, tuh teman-teman, bahkan teknologi yang Tuhan sudah berikan ke kita gitu kan. Kita pakai untuk menjadi berkat. Nggak harus nunggu kita melakukan hal yang besar dulu, karena satu tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih Tuhan, dengan motivasi dan cara yang benar, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi orang-orang sekitar kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Itu terima kasih banyak buat teman-teman semuanya untuk waktunya. Terima kasih banyak Kak Marta, terima kasih banyak Bu Evi, terima kasih banyak Kak Sopilus, terima kasih juga buat teman-teman yang di rumah ya yang sudah hadir join live ya, setia nonton Sabda Youth dari awal sampai selesai ini. Mungkin ada beberapa komentar atau tanggapan yang belum bisa kita sampaikan atau terlewat tadi ya mungkin karena ada keterbatasan waktu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, kiranya Sabda Youth pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman ya. Ya, terlebih lagi juga teman-teman bisa menjadi berkat melalui kamar teman-teman ya, untuk keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ya, buat teman-teman yang mau jadi guest seperti Kak Marta dan Kak Sopilus itu juga bisa banget. Teman-teman silakan DM media sosial Sabda Resource ya. Silakan DM aja, Kak, aku mau jadi guest seperti itu, boleh banget ya. Nanti aku akan langsung kontak teman-teman. Atau mungkin Kak Sopilus atau Kak Marta ada temannya, atau mungkin ada orang, Kak ini kayaknya ini deh cocok deh seperti itu, atau mau gitu ya, direkomendasikan, silakan kontak aku aja, nanti bisa aku hubungi atau kakak yang hubungi, nanti aku follow up gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk hadir juga di Sabda Youth minggu depan di hari Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik yang menarik juga ya teman-teman ya. Topiknya God's Sovereignty over Nation ya. Buat teman-teman jangan lupa bergabung ya, jam 7 malam setiap hari Selasa. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan setia. Boleh minta dengan kasih Kak Stopilus, boleh tutup kita dalam doa, silakan. Boleh. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan yang sangat berharga ini, di mana kami boleh berdiskusi dan membicarakan banyak hal tentang bagaimana hidup kami menjadi berkat. Dan di zaman yang sangat modern ini, bagaimana media sosial, bahkan alat-alat teknologi yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami bisa pakai menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkati para anak-anak muda yang di luar sana, bahkan kami yang malam hari ini boleh berdiskusi. Tuhan memberkati kami supaya hidup kami juga Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi banyak orang, lewat hal-hal sederhana, lewat perkataan, lewat tindakan kami yang boleh menolong setiap orang di sekitar kami, boleh merasakan kasih Tuhan. Engkau memberkati supaya anak-anak muda di luar sana juga boleh terdorong untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap orang juga yang melihat diskusi-diskusi yang malam hari ini kami boleh bicarakan, supaya mereka juga dimanapun mereka berada, mereka boleh didorong untuk boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang, lewat HP yang setiap hari kami pegang, yang setiap hari kami gunakan,
supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati untuk sabda pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, orang-orang yang Tuhan pakai di sana, supaya boleh menjadi berkat lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Safirus sudah tutup kita dalam doa. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman semuanya. Tuhan berkati.